Adik ipar, mertua, dan suamiku sekongkol jual rumahku 7M demi judi. Kujebak mereka dengan pembeli palsu, hingga membusuk di penjara. Langit Jakarta sore itu menggantung rendah, kelabu dan syarat akan air, seolah turut merasakan kegamangan yang merayapi dinding-dinding hati Zahra. Di dalam rumah mewah bergaya minimalis tropis yang berdiri angkuh di kawasan elit itu, keheningan terasa begitu nyaring. Zahra berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luas, jemarinya menyusuri permukaan meja marmer dingin yang diimpor langsung dari Italia. Sebuah simbol dari keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur yang telah ia korbankan selama 10 tahun terakhir meniti karir. Aroma lavender dan sandalwood yang menguar dari diffuser di sudut ruangan biasanya mampu menenangkan badai di kepalanya. Namun hari ini, aroma itu justru membangkitkan melankolia yang pekat. Zahra menarik napas panjang, membiarkan oksigen mengisi paru-parunya yang terasa sesak. Ia adalah wanita yang terbiasa dengan kepastian. Grafik penjualan, strategi pasar, dan negosiasi alot adalah makanan sehari-harinya. Namun, keputusan promosi yang baru saja ia terima, sebuah kursi empuk sebagai kepala cabang regional di Surabaya, membawa serta dilema yang tak pernah tercantum dalam buku manajemen manapun. Meninggalkan istana pribadinya. Rumah ini bukan sekadar tumpukan batu bata dan semen. Ini adalah manifestasi dari harga dirinya. Sebuah pembuktian bahwa seorang wanita yatim piatu bisa berdiri di puncak dunia tanpa menadah tangan pada siapapun. Apakah aku melakukan hal yang benar? Bisik batinnya. Suaranya bergema hampa di rongga dada. Suara roda koper yang beradu dengan lantai granit memecah lamunannya. Reno, suami yang telah dinikahinya selama 3 tahun, muncul dari balik pintu kamar utama dengan senyum yang selalu bisa meluluhkan pertahanan logikanya. Di belakangnya, Ibu Kurnia dan Tiara mengekor dengan binar mata yang sulit diartikan. Campuran antara kekaguman pada kemewahan rumah ini dan sesuatu yang lebih purba. Keserakahan yang disamarkan dengan senyum manis. Sayang, semua sudah siap di bagasi, ujar Reno lembut, menghampiri Zahra dan memeluk pinggangnya dari belakang. Kamu jangan khawatir. Fokus saja pada pekerjaan barumu di sana. Di sini, ada aku, Ibu, dan Tiara yang akan menjaga istanamu ini. Zahra memejamkan mata, mencoba menyerap kehangatan dari tubuh suaminya. Ada secercah rasa bersalah yang menusuk-nusuk nuraninya. Reno, lelaki yang selama ini terlihat begitu penurut dan lemah lembut. Seringkali ia rasa tak sepadan dengan ambisinya yang meledak-ledak. Namun, justru kelembutan itulah yang Zahra butuhkan sebagai penyeimbang. Atau setidaknya, itulah yang ia percayai selama ini. Rumah ini. Zahra berbalik, menatap manik mata Reno lekat-lekat, mencari kepastian. Rumah ini adalah jiwaku, Mas. Kamu tahu betapa sulitnya aku mendapatkannya. Jangan biarkan ada satu goresan pun di dindingnya. Dan tanaman-tanaman di halaman belakang, itu semua butuh perawatan khusus. Sebelum Reno sempat menjawab, Ibu Kurnia sudah menyela dengan nada suara yang dibuat semanis madu. Meski di telinga Zahra terdengar sedikit melengking. Wanita paruh baya itu duduk di sofa kulit seharga puluhan juta rupiah, mengelus permukaannya seolah sedang membelai kulit bayi. Ya ampun, Zahra, menantuku yang paling pintar, ucap Ibu Kurnia, matanya tak lepas memindai lampu gantung kristal di atas kepala. Kamu ini sama keluarga sendiri kok hitung-hitungan amat pesannya? Ibu ini sudah merawat anak orang sejak dulu. Merawat rumah begini mah kecil. Lagi pula, daripada rumah ini kosong melompong kayak rumah hantu, kan lebih baik ada hawa manusianya. Tiara juga biar belajar hidup mandiri di sini. Bantu-bantu kakaknya. Tiara, yang sejak tadi sibuk bersuah foto di depan cermin besar berbingkai emas di lorong, menimpalinya dengan tawarnya yang terdengar kosong. Iya, Mbak Zahra. Tenang aja sih. Aku bakal jagain walk-in closet Mbak dengan sepenuh hati. Siapa tahu aura sukses Mbak nular ke aku kalau aku sering-sering di sini. Ada desir halus ketidaknyamanan yang merambat di tengkuk Zahra mendengar kalimat itu. Firasatnya, yang biasanya tajam bak mata elang saat memprediksi kerugian perusahaan, kini berdenyut pelan memberikan sinyal bahaya. Namun, logika kasih sayang segera menepisnya. Mereka adalah keluarga. Keluarga suami adalah keluarganya juga. Bukankah berbagi adalah bentuk tertinggi dari kesuksesan? Zahra mencoba menekan ego kepemilikannya. Mungkin ia terlalu posesif. Mungkin ia terlalu kikir.
Ia melangkah perlahan menuju meja konsol di dekat pintu utama. Di sana, tergeletak setumpuk kunci yang disatukan dengan gantungan kulit berlogo desainer ternama. Itu adalah kunci akses penuh ke seluruh penjuru rumah, gerbang utama, pintu depan, kamar tamu, hingga akses ke brankas kecil di ruang kerja yang berisi dokumen-dokumen rumah. Tangannya gemetar saat meraih kunci itu. Besi dingin itu terasa berat, seolah memiliki gravitasi sendiri yang enggan dilepaskan. Zahra menatap Reno kembali. Tatapan suaminya tampak begitu tulus, begitu memelas, seperti anak anjing yang meminta dipungut. Aku menitipkan duniaku padamu, Mas. Suara hati Zahra bergetar pilu. Jangan buat aku menyesal telah meletakkan kepercayaan ini di telapak tanganmu. Mas, panggil Zahra lirih. Ia menyerahkan kunci itu ke tangan Reno. Tolong, jaga amanat ini. Ini bukan sekadar aset. Ini adalah tempat aku akan pulang. Reno menggenggam tangan Zahra erat, lalu mengambil kunci itu. Ada kilatan aneh yang melintas secepat kilat di matanya. Sebuah kepuasan yang tersembunyi, namun lenyap seketika, berganti dengan ekspresi duka perpisahan. Aku janji, Zahra, kamu akan pulang dan menemukan rumah ini sama persis, atau bahkan lebih baik dari saat kamu tinggalkan. Kamu bisa pegang kata-kataku sebagai imammu. Ucap Reno dengan nada yang begitu meyakinkan, sebuah janji yang kelak akan menjadi belati paling tajam yang menghunjam jantung Zahra. Ibu Kurnia bangkit dari sofa, berjalan mendekat dan memeluk Zahra. Aroma parfum murahan yang dipakai mertuanya bertabrakan dengan aroma elegan ruangan itu, menciptakan pusing yang samar. Hati-hati di jalannya, Nak. Jangan lupa transfer jatah bulanan ibu. Kan gajinya sudah naik. Toh. Zahra hanya tersenyum tipis, sebuah senyum sopan santun yang menyembunyikan keletihan batin. Iya, Bu. Pasti. Mobil jemputan kantor sudah membunyikan klakson di depan gerbang. Hujan mulai turun rintik-rintik, mengetuk jendela kaca dengan irama monoton yang menyedihkan. Zahra meraih tas kerjanya, menatap sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Ia merekam setiap detail dalam memori fotografisnya. Letak vas bunga, kilau lantai, hingga posisi bantal sofa. Ia ingin memastikan, saat ia kembali nanti, semuanya masih berada di tempat yang sama. Langkah kakinya menuju pintu terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Saat ia melangkah keluar, angin sore menerpa wajahnya, membawa dingin yang menusuk tulang. Dari balik kaca mobil yang mulai bergerak menjauh, Zahra melihat mereka bertiga berdiri di ambang pintu. Reno melambaikan tangan, sementara Ibu Kurnia dan Tiara sudah berbalik badan, masuk ke dalam rumah seolah mereka adalah pemilik sah yang baru saja mengusir tamu. Pintu jati besar itu tertutup perlahan, menelan bayangan suami dan keluarga barunya. Dan saat pintu itu tertutup rapat, tertutup pula babak kehidupan Zahra yang tenang. Tanpa ia sadari, ia baru saja menyerahkan kunci neraka kepada iblis-iblis yang menyamar sebagai malaikat pelindung. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Zahra menyandarkan kepalanya ke jendela. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya lurus satu tetes, mengalir lambat membasahi pipi. Ada rasa kehilangan yang tak bisa ia jelaskan logikanya. Hatinya berbisik lirih, sebuah mantra ketakutan yang akan menghantuinya sepanjang perjalanan ke Surabaya. Semoga aku tidak salah. Ya Tuhan, semoga aku tidak salah. Namun, di kejauhan, di dalam rumah yang kini tak lagi di bawah pengawasannya, pesta pora dalam senyap baru saja dimulai. Sang ratu telah pergi, dan para tikus mulai menari di atas meja makan, siap menggerogoti apapun yang tersisa. 2 minggu di Surabaya terasa seperti 2 abad bagi Zahra. Kota ini asing, panas, dan bising. Sebuah kontradiksi kasar dari keheningan elegan yang biasa menyelimuti malam-malamnya di Jakarta. Di lantai 25 apartemen sewaan yang dibiayai kantor, Zahra duduk bersandar pada headboard ranjang yang kaku. Cahaya lampu kota menerobos masuk lewat celah tirai, menciptakan garis-garis bayangan yang memotong wajahnya, seolah memenjarakannya dalam kesepian yang absolut. Suara huming pendingin ruangan menjadi satu-satunya teman bicaranya malam itu, mendengung rendah, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran Reno. Sudah 3 hari Reno sulit dihubungi. Pesan WhatsApp hanya bercentang biru tanpa balasan, atau dijawab singkat dengan kalimat klise. Lagi sibuk, sayang, ibu lagi butuh ditemani, atau nanti aku telepon balik. Janji telepon itu tak pernah terwujud.
menguap begitu saja seperti embun di bawah terik matahari Surabaya. Zahra meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Layar benda pipih itu menyala, memancarkan cahaya biru yang menusuk mata di ruangan yang temaram. Jemarinya yang lentik, yang biasanya lincah menari di atas keyboard laptop untuk menyusun strategi bisnis, kini bergerak lamban, ragu-ragu membuka aplikasi media sosial. Ia butuh distraksi. Ia butuh melihat dunia luar, sekadar untuk melupakan rasa curiga yang mulai tumbuh seperti gulma liar di sudut hatinya. Beranda Instagramnya penuh dengan wajah-wajah bahagia semu. Teman-teman sosialitanya memamerkan tas baru, liburan ke Eropa, atau makan malam romantis. Zahra mendesah pelan, hendak menutup aplikasi itu ketika jempolnya terhenti mendadak. Jantungnya seolah melewatkan 1 detak, lalu berpacu gila-gilaan menabrak dinding dada. Sebuah foto muncul di lini masa. Bukan foto biasa. Itu foto ruang tamunya. Sudut pengambilannya sedikit miring, amatir, namun jelas memperlihatkan sofa kulit Italia kesayangannya dan lukisan abstrak yang ia beli di pelelangan 2 tahun lalu. Namun, bukan estetika foto itu yang membuat darah Zahra membeku hingga ke ujung kaki. Adalah caption panjang yang ditulis dengan huruf kapital berantakan di bawahnya. Diunggah oleh akun bernama Tiara Cantik 123. Dijual cepat. Bu, butuh uang. Rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Full furnished. Tinggal bawa badan. Harga miring cuma 7 miliar nego sampai jadi. Yang serius DM, no bocil. Dunia Zahra berputar hebat. Pusing yang tak tertahankan menghantam kepalanya. 7 miliar? Rumah itu ia bangun dengan total biaya hampir 15 miliar, belum termasuk nilai sentimental yang tak terhingga. Menjualnya seharga 7 miliar sama saja dengan membuangnya ke tempat sampah. Tapi lebih dari soal harga, fakta bahwa rumah itu dijual tanpa sepengetahuannya adalah sebuah tamparan keras yang merobek logika. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Tiara pasti diretas. Batin Zahra menyangkal. Suaranya di dalam kepala terdengar gemetar ketakutan. Namun, foto berikutnya di slide yang sama membuyarkan harapan naif itu. Foto Tiara berpose di depan cermin besar di lorong rumah, mengenakan salah satu blazer kerja mahal milik Zahra yang jelas-jelas kekecilan di tubuhnya, sambil memegang secari kertas karton bertuliskan nomor telepon Reno. Napas Zahra tercekat. Rasa dingin merambat dari ujung jari hingga ke tengkuk. Ini bukan peretasan. Ini perampokan di siang bolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ia beri kunci rumahnya. Dengan tangan gemetar hebat, Zahra menekan tombol panggil ke nomor Reno. Nada sambung berbunyi. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Biasanya panggilan itu akan mati. Namun kali ini, di dering kelima, suara itu terdengar. Halo? Siapa nih malam-malam? Suara Reno terdengar serak. Diiringi suara denting gelas dan tawa riuh di latar belakang. Suara televisi yang menyetel acara dangdut terdengar bising. Reno? Suara Zahra nyaris tak keluar, tercekat di tenggorokan yang terasa kering kerontang. Kamu di mana? Apa maksud postingan Tiara? Hening sejenak di seberang sana. Suara tawa dan TV tiba-tiba mengecil, seolah seseorang baru saja menutup speaker dengan tangan. Zahra, kok belum tidur? Yang? Nada suara Reno berubah. Ada kepanikan yang coba ditutupi dengan nada santai yang dibuat-buat. Postingan apa sih? Tiara tuh emang suka iseng. Biasalah anak muda. Lagi belajar marketing properti mungkin. Jangan bohong, Reno. Zahra menjerit. Air mata kemarahan mulai merebak di pelupuk matanya. Pertahanannya runtuh. Dia jual rumahku. 7 miliar? Dan dia pakai baju kerjaku? Kamu janji mau jaga rumah itu? Mana janji kamu sebagai imam? Belum sempat Reno menjawab, terdengar suara gerasak-gerusuk kasar. Ponsel berpindah tangan. Kini, suara cempreng namun mendominasi milik Ibu Kurnia memenuhi telinga Zahra, menusuk gendang telinganya dengan ketajaman silet. Zahra, kamu nggak usah teriak-teriak sama suami. Dosa kamu, sentak Ibu Kurnia tanpa basa-basi. Zahra ternganga. Bu, Ibu tahu soal ini? Kalian mau jual rumah Zahra? Bukan mau jual, tapi harus dijual. Potong Ibu Kurnia dengan nada arogan yang memuakkan. Kamu tahu kan Reno lagi kelilit utang judi online? Daripada dia dipukuli preman, mending aset nganggur itu dicairkan.
Lagian kamu di Surabaya juga dapat apartemen kan? Rakus banget jadi orang. Rumah segede gaban cuma buat pamer doang. Sementara mertua sama ipar susah. Dada Zahra terasa sesak, seolah dihimpit beton bertonton. Logika macam apa ini? Ia bekerja keras seumur hidup, dan kini ia dituduh rakus karena mempertahankan hak miliknya? Tapi itu rumah Zahra, Bu. Sertifikat atas nama Zahra. Kalian nggak punya hak. Alah, bacot kamu. Teriak Ibu Kurnia. Suaranya memecah speaker ponsel hingga membuat telinga Zahra berdenging. Kamu nikah sama Reno? Harta kamu ya harta dia juga. Jangan jadi istri durhaka yang pelit sama keluarga suami. Kita ini lagi butuh uang cepat. Kalau laku 7 miliar, masih sisa banyak buat kamu juga kok. Jangan sok suci. Di latar belakang, terdengar suara Tiara menimpali dengan nada mengejek. Iya tuh, Mbak Zahra lebay banget. Baju branded numpuk di lemari nggak dipakai juga mubazir. Mending aku pakai buat foto jualan. Zahra merasa mual. Perutnya bergejolak hebat, bukan karena penyakit, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Wajah-wajah polos yang mengantarnya 2 minggu lalu di depan pintu gerbang kini berubah wujud menjadi monster-monster lapar yang menjijikkan. Topeng mereka telah terlepas sepenuhnya, memperlihatkan wajah asli yang bopeng oleh keserakahan. Reno, panggil Zahra lirih, mengabaikan ocehan mertuanya, mencari sisa-sisa hati nurani suaminya. Mas, kamu dengar ini? Kamu biarkan ibumu bicara begitu padaku. Suara Reno terdengar jauh, lemah, dan menyedihkan. Maaf, Ra, tapi ibu benar. Kita butuh uangnya. Kamu kan bisa cari lagi nanti. Kamu kan pinter. Sambungan telepon diputus sepihak. Tut, tut, tut. Zahra menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Hening kembali menyergap kamar apartemen itu. Namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi sepi yang melankolis, melainkan sepi yang mencekam setelah ledakan bom. Tubuh Zahra merosot. Ia memeluk lututnya sendiri. Menggigil bukan karena dinginnya AC, tapi karena dinginnya pengkhianatan yang merasuk hingga ke sumsum tulang. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Isakannya tertahan, menyakitkan dada. Bayangan rumah impiannya, tempat ia berharap menua bersama anak-anaknya kelak, kini sedang dijajakan seperti barang loak oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Reno, pria yang ia cintai, ternyata hanyalah benalu yang berlindung di balik ketiak ibunya. Ibu Kurnia, wanita yang ia hormati, ternyata adalah perampok berkedok mertua. Dan Tiara, gadis itu hanyalah boneka bodoh yang silau harta. Zahra mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab menatap pantulan dirinya di cermin lemari di seberang ranjang. Wajah itu hancur, lelah, dan terluka. Namun, di kedalaman pupil matanya yang hitam legam, di balik lapisan air mata kepedihan, ada setitik api kecil yang mulai menyala. Api itu bukan harapan. Api itu adalah amarah. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Rasa sakit di dadanya perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang dingin dan keras, seperti baja yang ditempa. Ia tidak akan pulang untuk mengamuk. Ia tidak akan pulang untuk memohon. Kalian bilang aku pintar mencari uang? Bisik Zahra pada bayangannya sendiri. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum miris yang mengerikan. Baik. Aku akan tunjukkan bagaimana orang pintar bermain. Kalian menginginkan uang 7 miliar itu? Aku akan pastikan kalian membayarnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Harga diri kalian. Kebebasan kalian. Malam itu, Zahra tidak tidur. Ia membuka laptopnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang kini sekeras batu karang. Jari-jarinya mulai mengetik sebuah nama di mesin pencari. Sebuah nama yang ia simpan untuk situasi darurat yang tak pernah ia harapkan terjadi. Laksmana Rekan, firma hukum pidana Alperdata. Perang telah dimulai, dan musuh bahkan belum menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Pagi di Surabaya merekah dengan cahaya matahari yang menyengat. Namun bagi Zahra, dunia terasa abu-abu dan dingin. Ia duduk di sudut sebuah kedai kopi premium di lobi gedung pencakar langit, menatap pantulan wajahnya di permukaan kopi hitam yang pekat. 2 lingkaran hitam menggantung samar di bawah matanya, sisa-sisa malam panjang tanpa tidur yang dihabiskan untuk menangisi nasib. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Hari ini, ia tidak berangkat ke kantor barunya.
Ia telah mengambil cuti mendadak dengan alasan urusan keluarga mendesak. Sebuah eufemisme ironis untuk rencana menghancurkan keluarganya sendiri. Zahra mengenakan setelan blazer hitam legam dengan potongan tajam yang memeluk tubuhnya sempurna. Seolah baju zirah yang ia kenakan untuk pergi berperang. Ia meminum kopinya dalam sekali teguk. Rasa pahit cairan itu menjalar di lidah, membakar tenggorokan, namun tak sepahit kenyataan bahwa suaminya baru saja menjualnya demi meja judi. Langkah kakinya bergema tegas saat ia memasuki lobi, Menara Sentra, gedung perkantoran paling elit di pusat kota. Tujuannya ada di lantai 40. Kantor hukum Laksmana Rekan. Lift membawanya naik dengan kecepatan tinggi, membuat telinganya sedikit berdengung. Ketika pintu lift terbuka, udara dingin beraroma kertas baru, kulit mahal, dan intimidasi langsung menyergap indera penciumannya. Kantor itu hening, namun bukan keheningan kosong seperti di rumahnya yang ditinggalkan, melainkan keheningan penuh konsentrasi. Tempat di mana nasib seseorang ditentukan oleh selembar kertas dan tanda tangan. Seorang resepsionis dengan senyum terlatih menyapanya, lalu mengantarnya ke sebuah ruangan besar di ujung lorong. Dinding ruangan itu terbuat dari kaca tebal, memperlihatkan pemandangan kota Surabaya dari ketinggian, seolah pemilik ruangan ini adalah dewa yang mengamati manusia-manusia kecil di bawah sana. Di balik meja mahoni raksasa yang tampak kokoh, duduklah Pak Laksmana. Pria itu berusia awal 50-an, dengan rambut memutih di bagian pelipis yang justru menambah aura wibawanya. Matanya tajam seperti elang yang sedang mengincar mangsa dari balik kacamata berbingkai tipis. Ia tidak tersenyum ramah, hanya mengangguk singkat. Sebuah gestur efisiensi dari seseorang yang waktunya bernilai jutaan rupiah per menit. Silakan duduk, Bu Zahra. Suaranya baritone, rendah, dan menenangkan. Saya sudah membaca ringkasan kasus yang Anda kirimkan via surel pagi buta tadi. Kasus domestik. Penggelapan aset dalam pernikahan. Klasik, tapi selalu menarik. Zahra duduk, meletakkan ponselnya di atas meja. Ia membuka galeri, memperlihatkan tangkapan layar akun Instagram Tiara dan rekaman percakapan telepon semalam. Mereka menjual rumah saya seharga 7 miliar. Pak, sertifikat ada di brankas rumah, dan kuncinya saya titipkan pada suami saya. Mereka pikir karena mereka keluarga, hukum tidak bisa menyentuh mereka, ujar Zahra. Suaranya datar, tanpa getar. Ia terkejut sendiri betapa dinginnya ia terdengar. Pak Laksmana mengamati bukti-bukti itu. Ia memperbesar foto Tiara yang memakai baju Zahra, lalu beralih ke rekaman suara teriakan Ibu Kurnia. Sudut bibir pengacara kondang itu sedikit berkedut, menahan seringai sinis. Amatir, gumam Laksmana pelan, meletakkan kembali ponsel itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Zahra lekat-lekat. Bu Zahra, saya akan jujur pada Anda. Jika kita melapor ke polisi sekarang, yang terjadi hanyalah mediasi kekeluargaan. Polisi akan bilang, ini masalah rumah tangga, selesaikan baik-baik. Suami Anda akan minta maaf, menangis, bersujud, dan Anda, sebagai wanita yang punya hati, mungkin akan luluh. Rumah tidak jadi dijual, tapi hati Anda tetap hancur, dan mereka tetap benalu yang akan menggerogoti Anda lagi di masa depan. Kata-kata itu menghunjam tepat di sasaran. Zahra tahu itu benar. Jika ia pulang sekarang dan melabrak mereka, Reno hanya akan berlindung di balik status, suami, dan khilaf. Lalu apa saran Anda? Tanya Zahra. Matanya menatap tajam, menuntut solusi. Saya tidak mau mediasi. Saya mau mereka merasakan sakit yang sama. Saya mau keadilan mutlak. Laksmana tersenyum tipis. Ia memutar pulpen emas di jemarinya. Hukum itu seperti jaring laba-laba, Bu. Kita tidak bisa menangkap lalat yang baru sekadar berniat terbang. Kita harus menunggu lalat itu benar-benar terjerat, meronta, dan merusak jaringnya. Saat ini, mereka baru mengiklankan rumah. Itu belum pidana berat. Itu baru niat buruk. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela kaca, memunggungi Zahra. Jika Anda ingin menghancurkan mereka secara total, Anda harus membiarkan mereka melakukan kejahatan itu sampai tuntas. Laksmana berbalik, bayangannya menutupi cahaya matahari, membuatnya tampak seperti siluet hakim agung. Kita akan lakukan sting operation atau operasi tangkap tangan. Kita butuh bukti telak, pemalsuan tanda tangan, transaksi uang ilegal,
dan penipuan. Kita harus membiarkan mereka merasa menang. Kita beri mereka pembeli. Zahra tertegun. Maksud Bapak, saya harus membiarkan mereka menjual rumah saya? Bagaimana jika sertifikatnya benar-benar berpindah tangan? Tidak akan, potong Laksmana cepat. Karena pembelinya adalah orang kita. Saya punya tim investigasi swasta. Salah satu agen terbaik saya bisa berperan sebagai pembeli kaya raya yang bodoh dan punya banyak uang tunai. Kita akan pancing mereka dengan uang muka, DP. Uang adalah kelemahan terbesar orang serakah. Begitu mereka menerima uang itu dan memasukkan tanda tangan Anda di atas materai untuk mencairkannya, saat itulah jerat hukum mengunci leher mereka. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, ancaman 6 tahun penjara. Ditambah pasal 372 tentang penggelapan. Jantung Zahra berdegup kencang. Rencana ini gila. Berisiko. Tapi juga brilian. Tapi uang DP itu? Zahra ragu sejenak. Mereka butuh uang itu sekarang. Anda yang sediakan dananya? Laksmana kembali duduk, menatap Zahra dengan tatapan memuji. Kirimkan dana operasional ke rekening firma kami. Agen kami akan membawanya tunai ke mereka. Biarkan mereka memegang uang itu. Biarkan mereka membelanjakannya. Semakin cepat uang itu habis, semakin kuat posisi kita. Saat uang itu habis dan kita menagihnya kembali karena transaksi batal demi hukum, disitulah mereka mati kutu. Hening merayapi ruangan itu. Hanya terdengar detak jarum jam dinding yang terasa lambat. Zahra bergulat dengan batinnya. Ia harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah, uang hasil kerja kerasnya sendiri, untuk diberikan kepada para pengkhianat itu agar mereka bisa berfoya-foya sejenak. Logikanya berontak. Rasanya tidak adil. Namun, kemudian bayangan wajah angkuh Ibu Kurnia yang membentaknya di telepon kembali muncul. Bayangan Reno yang lebih memilih judi daripada istrinya. Bayangan Tiara yang menertawakannya. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Bakar jembatannya, bisik suara hati Zahra. Bakar semuanya sampai jadi abu, lalu bangun istana baru di atasnya. Zahra mengangkat wajahnya. Tatapannya kini setajam Laksmana. Tidak ada lagi keraguan. Berapa yang dibutuhkan untuk umpan ini? Tanya Zahra dingin. Biasanya untuk rumah seharga 7 miliar, DP yang menggiurkan adalah 500 juta rupiah. Tunai. Hard cash. Orang kampung yang sedang butuh uang tidak akan bisa menolak tumpukan uang merah di dalam koper. Jawab Laksmana lugas. Zahra mengambil buku cek dari dalam tasnya. Tangannya bergerak mantap menuliskan angka yang fantastis itu. 500 juta rupiah. 0,5 miliar. Harga yang mahal untuk sebuah jebakan, namun murah untuk sebuah kebebasan seumur hidup. Ia merobek lembaran cek itu dengan bunyi KRRK yang memuaskan, lalu meletakkannya di atas meja marmer Laksmana. Lakukan, Pak. Siapkan agen terbaik Anda. Buat mereka merasa seperti raja dan ratu selama 1 minggu. Lalu, banting mereka ke dasar neraka saat mereka sedang terbang tinggi. Laksmana mengambil cek itu, memeriksa nominalnya, lalu tersenyum. Kali ini sebuah senyum penuh penghargaan. Ia melihat potensi yang mengerikan dalam diri kliennya ini. Zahra bukan wanita lemah yang butuh diselamatkan. Ia adalah predator yang baru saja menemukan taringnya. Keputusan yang bijak, Bu Zahra. Operasi kita mulai hari ini. Nama agen saya adalah Diana. Dia akan menjadi Ibu Peri, pembawa bencana bagi keluarga suami Anda. Zahra berdiri, merapikan blazernya. Ia merasa lebih ringan. Beban di dadanya belum hilang sepenuhnya, tapi kini beban itu memiliki tujuan. Ia berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Di luar, matahari Surabaya masih menyengat garang, tapi Zahra tidak lagi merasa kepanasan. Di dalam dirinya, badai salju telah turun. Dan badai itu akan segera bergerak menuju Jakarta, membekukan siapa saja yang berani mengusik miliknya. Matahari Jakarta bersinar terik, seolah ingin melelehkan aspal jalanan perumahan elit itu. Namun di dalam kediaman Zahra, udara terasa dingin membekukan. Bukan karena pendingin ruangan sentral yang diputar maksimal, melainkan karena ketegangan yang merayapi setiap sudut ruang tamu. Hari ini adalah hari penentuan bagi pemilik baru rumah itu. Sejak pagi buta, Ibu Kurnia sudah sibuk memimpin orkestra kekacauan. Ia memaksa asisten rumah tangga,
yang sebenarnya digaji oleh Zahra untuk menggosok lantai marmer hingga bisa dipakai bercermin, menata ulang vas bunga impor agar terlihat lebih mengundang, dan menyemprotkan pengharum ruangan beraroma mawar sintetik yang menyengat, menutupi aroma sandalwood elegan yang biasa Zahra gunakan. Reno duduk gelisah di sofa Chesterfield. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai tanpa henti. Kemeja batiknya terlihat sedikit kusut di bagian punggung, basah oleh keringat dingin. Di benaknya, jarum jam berdetak seperti bom waktu. Para penagih utang judi online sudah mengirimkan ancaman terakhir via pesan singkat. Bayar hari ini atau kami kirim karangan bunga duka cita ke rumah istrimu. Tenang sedikit, kenapa sih, Ren? Bikin pusing aja. Tegur Tiara yang sedang mematut diri di cermin. Ia mengenakan gaun sutra milik Zahra yang ia ambil paksa dari lemari utama. Gaun itu sedikit kesempitan di bagian pinggang, membuat napasnya sesak. Namun demi terlihat seperti nona rumah, ia rela menahan sakit. Pembelinya ini orang kaya dari Surabaya, katanya Crazy Rich. Kalau kita kelihatan gugup, nanti dia nawarnya sadis. Kamu nggak ngerti, Tiara, desis Reno, suaranya bergetar. Ini kesempatan satu-satunya. Kalau orang ini batal beli, habislah kita. Habis. Tepat pukul 10, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, sebuah Mercedes Maybach seri terbaru dengan plat nomor cantik, perlahan memasuki pelataran carport. Suara mesinnya begitu halus, nyaris tak terdengar, seperti hantu yang meluncur di atas bludru. Kaca filmnya gelap pekat, menyembunyikan siapapun yang ada di dalamnya, menciptakan aura misteri yang mengintimidasi. Jantung Reno seakan berhenti berdetak. Ibu Kurnia buru-buru membenarkan letak sanggulnya, memasang senyum paling manis yang pernah ia latih di depan cermin. Sebuah senyum penjual yang lapar akan mangsa. Pintu penumpang belakang terbuka otomatis. Sepasang kaki jenjang yang dibalut stiletto merah darah menapak ke lantai paving. Lalu, sosok itu keluar. Seorang wanita berusia 40-an, dengan aura yang membuat udara di sekelilingnya seolah menyingkir memberi jalan. Ia mengenakan setelan tweed putih gading yang memancarkan wibawa, kacamata hitam oversized yang menutupi setengah wajahnya, dan sebuah tas tangan Hermes Himalaya yang harganya setara dengan sebuah rumah subsidi. Ini adalah Ibu Diana, peran yang dimainkan dengan sempurna oleh agen terbaik firma hukum Laksmana. Ia tidak datang sendiri. Seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam dan AirPC di telinga mengekor di belakangnya, menentang sebuah koper besi berwarna perak. Selamat pagi, Ibu. Ibu Diana. Ya. Sapa Ibu Kurnia dengan nada yang dibuat semendayu mungkin, tangannya terulur kaku. Diana tidak langsung membalas uluran tangan itu. Ia menurunkan sedikit kacamata hitamnya, menatap rumah megah di hadapannya dengan tatapan menyelidik, seolah sedang menilai apakah bangunan ini layak untuk koleksi propertinya yang kesekian. Baru setelah beberapa detik yang menyiksa, ia menyentuh ujung jari Ibu Kurnia sekilas, dingin dan tak bernyawa. Rumahnya lumayan, gumam Diana datar, tanpa senyum. Suaranya tenang namun memiliki otoritas mutlak. Tapi arsitekturnya agak 2018 ya? Sedikit ketinggalan zaman untuk selera saya. Tapi tidak masalah, tanahnya luas. Kalimat pembuka itu langsung meruntuhkan kepercayaan diri Ibu Kurnia. Serangan psikologis pertama berhasil. Mereka masuk ke dalam. Diana berjalan mengelilingi ruang tamu. Jemarinya yang lentik menyentuh perabotan dengan gerakan seolah sedang memeriksa debu. Ia berhenti di depan lukisan abstrak kesayangan Zahra. Ini replika atau asli? Tanyanya tanpa menoleh. Asli. Bu. Itu asli. Sambar Tiara cepat. Ingin terlihat tahu seni. Kakak ipar saya, maksudnya saya beli di lelang tahun lalu. Diana hanya berdehem pelan. Bingkainya kurang cocok. Terlalu norak. Reno menelan ludah. Ia merasa kerdil di hadapan wanita ini. Ia butuh uangnya, dan ia takut wanita ini akan pergi begitu saja karena satu kesalahan kecil. Silakan duduk, Bu Diana. Reno memberanikan diri. Seperti yang saya infokan di telepon, kami sedang butuh likuiditas cepat karena ada ekspansi bisnis keluarga ke luar negeri. Jadi kami lepas rumah ini full furnished di angka 7 miliar. Net. Diana duduk di single chair dengan anggun, menyilangkan kakinya. Ia menatap Reno, lalu beralih ke Ibu Kurnia, dan terakhir ke Tiara. Tatapannya seolah bisa menembus pakaian mahal curian yang mereka kenakan,
melihat langsung ke dalam jiwa mereka yang kerdil dan ketakutan. 7 miliar, ulang Diana pelan. Ia mengetuk-ngetukkan jari di lengan kursi. Untuk daerah ini, harga pasarannya 10–12. Kalau Anda jual 7, berarti ada 2 kemungkinan. Rumah ini bersengketa, atau Anda benar-benar putus asa butuh uang. Hening mencekam menyergap ruangan. Keringat dingin mengalir di pelipis Reno. Dokumen lengkap, Bu. Sertifikat hak milik atas nama istri saya, Zahra. Tidak ada sengketa. Kami cuma, butuh cepat saja. Jawab Reno terbata-bata. Istri Anda mana? Tanya Diana tajam. Lagi di luar kota. Urusan bisnis, sahut Ibu Kurnia cepat, matanya berkilat licik. Tapi dia sudah menyerahkan semua urusan jual beli ke saya dan Reno. Kami perwakilannya yang sah. Diana terdiam sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Ia tahu mereka berbohong. Ia tahu sertifikat itu aman di brankas yang kuncinya dipegang Reno. Ia tahu Zahra tidak pernah setuju. Tapi inilah perannya, menjadi pemantik api yang akan membakar mereka. Saya tidak suka membuang waktu, ucap Diana tiba-tiba, menegakkan tubuhnya. Saya suka rumah ini. Lokasinya strategis untuk rumah singgah anak saya kalau ke Jakarta. Saya tidak akan menawar. Mata Ibu Kurnia membelalak. Binar keserakahan meledak di pupil matanya. Tiara menahan napas. Reno nyaris melompat dari kursinya. Tea tanpa menawar, Bu. Ulang Reno tak percaya. 7 miliar. Saya ambil, kata Diana tegas. Ia memberi isyarat pada pengawalnya. Pria berbadan tegap itu maju, meletakkan koper besi perak di atas meja marmer. Suara klik kunci koper terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Saat koper dibuka, aroma khas uang kertas baru menyeruak keluar. Aroma yang bagi keluarga Reno lebih memabukkan daripada opium. Di dalam koper itu, tersusun rapi tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah, merah menyala, diikat dengan pita ban. Ini 500 juta rupiah. Tunai, kata Diana dingin. Anggap ini tanda jadi atau down payment. Saya mau transaksi ini selesai dalam 1 minggu. Sisanya, 6,5 miliar, akan saya transfer begitu akta jual beli ditandatangani di hadapan notaris. Ibu Kurnia menatap tumpukan uang itu dengan mulut sedikit terbuka. Ia belum pernah melihat uang tunai sebanyak itu di depan matanya. Tangannya gemetar ingin menyentuhnya. Bayangan perhiasan emas, arisan sosialita, dan rasa hormat dari tetangga kampung langsung menari-nari di kepalanya. Reno melihat uang itu sebagai nyawa. 500 juta cukup untuk menutup mulut rentenir dan sisanya bisa ia pakai untuk modal, judi lagi agar menang besar. Tapi, Diana menutup koper itu kembali dengan bunyi brak yang mengejutkan. Saya butuh kepastian hari ini. Saya dengar istri Anda di luar kota. Apa bisa dia tanda tangan persetujuan penjualan sekarang? Kalau tidak bisa, saya bawa uang ini kembali. Masih ada 3 rumah lain yang menunggu saya tinjau hari ini. Ancaman halus itu bekerja seketika. Kepanikan melanda wajah mereka bertiga. Kehilangan uang yang sudah ada di depan mata adalah mimpi buruk. Bisa diatur, Bu. Seru Ibu Kurnia panik, tanpa berpikir panjang. Zahra, istri Reno sudah kasih kuasa penuh. Tanda tangan gampang. Nanti sore kami siapkan surat perjanjian sementaranya. Diana tersenyum tipis, senyum predator yang melihat mangsanya masuk perangkap. Baik, saya pegang omongan Ibu. Uang ini saya tinggal di sini sebagai bukti keseriusan saya. Tapi ingat, suara Diana merendah, penuh intimidasi. Jika dalam 3 hari berkas pelunasan dan tanda tangan istri Anda belum siap di notaris yang saya tunjuk, saya anggap batal dan saya tuntut pengembalian 2 kali lipat. Saya tidak main-main dengan uang saya. Siap, Bu. Pasti beres, jawab Reno. Matanya tak lepas dari koper perak itu. Logikanya sudah mati. Ia tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan tanda tangan Zahra. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara membelanjakan uang di dalam koper itu. Diana berdiri, merapikan kacamata hitamnya. Bagus. Senang berbisnis dengan Anda.
Tanpa basa-basi lagi, Diana berbalik dan melangkah keluar, diikuti pengawalnya. Langkah kakinya tegas, meninggalkan keluarga itu yang kini mengerumuni koper uang seperti hiena yang menemukan bangkai segar. Begitu pintu tertutup, suasana khidmat pecah menjadi histeria. Ya Tuhan! 500 juta! Pekik Tiara, tangannya langsung meraup segepok uang. Ibu, kita kaya. Kita beneran kaya. Ini baru DP, Tiara. Bayangkan kalau sisanya cair. Ibu Kurnia tertawa lebar, tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan. Ia memeluk koper itu erat-erat. Zahra itu bodoh. Rumah semewah ini dia telantarkan. Sekarang, ini rezeki kita. Reno ikut tertawa, namun tawanya terdengar hampa. Ia mengambil 2 ikat uang, 20 juta, dan langsung memasukkannya ke saku celana. Aku pinjam dulu buat bayar administrasi. Bohongnya. Di luar pagar, di dalam mobil mewah yang mulai melaju menjauh, Ibu Diana melepas kacamata hitamnya. Ia mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan singkat yang terenkripsi. Umpan dimakan. Ikan sudah di dalam kail. Mereka buta karena kilau uang. Menunggu instruksi selanjutnya untuk fase eksekusi. Pesan itu terkirim. Di Surabaya, di layar ponsel Zahra yang menyala redup, notifikasi itu muncul sebagai awal dari akhir sebuah keluarga yang tamak. Roda kehancuran telah berputar, dan tidak ada rem yang bisa menghentikannya. Malam turun membungkus Jakarta dengan selimut kegelapan yang pekat. Di luar, angin menderu pelan, menggesekkan ranting pohon Kamboja ke jendela ruang kerja Zahra, menciptakan bunyi KRRT. KRRT, yang terdengar seperti kuku hantu yang meminta masuk. Namun, horor yang sesungguhnya tidak berada di luar sana, melainkan di dalam ruangan berpendingin udara itu. Di atas meja kerja kayu jati solid tempat Zahra biasa menghabiskan malam-malamnya untuk berkarya. Di atas meja itu, koper perak berisi uang tunai 500 juta rupiah masih terbuka menganga. Cahaya lampu meja yang kekuningan memantul pada tumpukan uang merah itu, menciptakan kilau yang menghipnotis. Bagi Reno, Ibu Kurnia, dan Tiara, koper itu bukan sekadar benda. Itu adalah altar pemujaan baru mereka. Namun, di samping koper itu, tergeletak sebuah penghalang tipis namun mematikan. Dokumen perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, rangkap 2, lengkap dengan materai 10.000 yang masih bersih. Siang tadi, asisten, Ibu Diana, seorang pria berkacamata tebal yang mengaku bernama Pak Budi, tentu saja ini nama samaran, datang membawa berkas itu. Kalimatnya singkat namun tajam, masih terngiang di telinga Reno hingga detik ini. Ibu Diana orangnya sangat tertib administrasi. Pak Reno, uang DP ini silakan dipegang. Tapi beliau minta foto dokumen yang sudah ditandatangani Ibu Zahra dikirim via WhatsApp malam ini juga sebagai bukti legalitas. Besok pagi, hard copy-nya saya jemput. Kalau malam ini tidak ada foto tanda tangan, beliau anggap batal dan besok pagi saya datang bukan untuk ambil kertas, tapi ambil uangnya kembali. Ultimatum itu menggantung di udara seperti guillotine yang siap jatuh. Reno, kamu jangan mondar-mandir terus kayak setrikaan. Seru Ibu Kurnia tajam, memecah keheningan. Wanita tua itu duduk di kursi kerja Zahra. Kursi direktur yang terasa terlalu besar untuk tubuh ringkihnya. Matanya menatap nanar ke arah dokumen kosong itu. Kita harus ambil keputusan sekarang. Uang ini sudah di depan mata. Kamu mau besok orang suruhan Diana itu datang dan ngambil semuanya lagi? Kamu mau preman judi itu memotong jarimu besok lusa? Reno berhenti melangkah. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya meski suhu ruangan 18 derajat Celcius. Tapi ini pidana, Bu. Suara Reno serak, nyaris tak terdengar. Memalsukan tanda tangan Zahra itu beda sama menjual barang-barangnya. Ini dokumen hukum. Kalau ketahuan, kita bisa dipenjara. Siapa yang bakal tahu? Tiara menyambar dari sofa di sudut ruangan. Ia sedang sibuk menghitung ulang gepokan uang jatahnya. Matanya berbinar gila. Mbak Zahra kan di Surabaya, sibuk sama kerjaan barunya yang sok penting itu.
Dia nggak bakal ngecek detail administrasi beginian. Lagian, kalau rumah ini udah laku dan uang 6,5 miliar cair, kita bisa kabur ke Bali atau Singapura. Kita mulai hidup baru. Peduli amat sama hukum. Reno menatap adiknya dengan pandangan tak percaya. Sejak kapan gadis kecil yang dulu ia gendong berubah menjadi monster kecil yang begitu meremehkan moralitas? Ibu Kurnia mendengus kasar. Ia membuka laci meja Zahra dengan kasar, mengaduk-aduk isinya tanpa rasa hormat sedikit pun. Bunyi kelontang barang-barang beradu terdengar nyaring. Ia mencari sesuatu. Nah, ketemu. Serunya penuh kemenangan. Ibu Kurnia menarik keluar sebuah map bekas berisi tagihan kartu kredit lama milik Zahra. Di sana, tertera tanda tangan Zahra yang khas. Tarikan garis tegas dengan lengkungan elegan di akhir, mencerminkan kepribadiannya yang lugas namun berkelas. Ibu Kurnia mengambil secari kertas kosong, lalu meraih pulpen Montblanc kesayangan Zahra yang tergeletak di samping laptop. Sini, ibu yang tanda tangan, ucap Ibu Kurnia dingin. Tangan kamu gemeteran kayak orang kena ayan begitu, nanti hasilnya jelek. Ibu dulu jago niru tanda tangan bapakmu buat ambil rapot sekolah kamu. Bu? Reno melangkah maju, tangannya terulur ragu ingin mencegah. Jangan, Bu. Kita tunggu Zahra pulang saja. Kita bujuk dia. Goblok. Bentakan Ibu Kurnia menggelegar, membuat Reno tersentak mundur. Kamu pikir istrimu itu bakal mau tanda tangan jual rumah kesayangannya buat bayar utang judimu? Pikir pakai otak. Dia bakal lapor polisi dan ceraikan kamu detik itu juga kalau tahu kamu punya utang ratusan juta. Pilihan kamu cuma dua, Reno. Masuk penjara karena judi, atau kaya raya dan bebas sama ibu. Kata-kata itu menampar kesadaran Reno. Logikanya mati seketika, dibunuh oleh ketakutan. Ia mundur perlahan, membiarkan ibunya mengambil alih kemudi menuju kehancuran. Ibu Kurnia meletakkan contoh tanda tangan asli Zahra di sebelah dokumen PPJB. Ia menyalakan lampu belajar, memusatkan cahaya ke area materai yang sakral itu. Dengan tangan yang ajaibnya sangat stabil, sebuah ketenangan yang lahir dari ambisi jahat, ia mulai berlatih di kertas buram. Sret, sret. Sekali coba. Masih kaku. Sret, sret. 2 kali coba. Mulai mirip. Sret, sret. 3 kali. Sempurna. Suara goresan pena di atas kertas terdengar begitu nyaring di telinga Reno, seperti suara pisau yang sedang mengukir batu nisan. Ada atmosfer mistis yang mencekam saat ibunya meniru identitas istrinya. Seolah-olah, Ibu Kurnia sedang mencuri jiwa Zahra sedikit demi sedikit. Sekarang, yang asli, gumam Ibu Kurnia, matanya menyipit fokus. Ia menggeser kertas buram, menarik dokumen PPJB ke hadapannya. Ujung pena yang runcing melayang beberapa milimeter di atas permukaan materai biru itu. Reno menahan napas. Tiara berhenti menghitung uang. Waktu seolah membeku. Detik itu, di sudut atas rak buku, di sela-sela deretan novel tebal, sebuah titik merah kecil berkedip sangat samar, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah lensa kamera mikro yang dipasang oleh tim Laksmana saat mereka menyamar sebagai petugas maintenance AC sehari sebelumnya. Di seberang sana, di sebuah van hitam yang parkir 2 blok dari rumah, tim investigasi sedang menonton adegan ini secara live dengan kualitas definisi tinggi. Ibu Kurnia tidak tahu. Reno tidak tahu. Mereka merasa aman dalam dosa mereka utam. Pena itu turun. Tinta hitam mengalir keluar, menodai kesucian materai. Ibu Kurnia menarik garis dengan percaya diri, meniru lengkungan elegan Zahra dengan presisi yang mengerikan. Dalam 3 detik, kejahatan itu paripurna. Tanda tangan, Zahra, kini tertera di sana, palsu namun mengikat secara hukum, mengikat leher mereka sendiri. Selesai, desah Ibu Kurnia panjang, meletakkan pena itu. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi di bawah cahaya lampu.
Tersenyum puas layaknya seorang seniman yang baru menyelesaikan mahakarya. Lihat, Reno. Mirip kan? Orang ban pun gak bakal curiga. Reno menatap tanda tangan itu. Perutnya mual. Ada perasaan firasat buruk yang merambat naik dari ulu hati. Memberitahunya bahwa ia baru saja menjual jiwanya pada iblis. Tapi kemudian matanya beralih ke koper uang. Rasa mual itu perlahan terbias oleh kilau merah rupiah. Foto. Tiara. Kirim ke orangnya Diana. Perintah Ibu Kurnia. Tiara dengan sigap memotret dokumen itu, memastikan tanda tangan di atas materai terlihat jelas. Send. Centang 2 biru. Di Surabaya, ponsel Zahra bergetar. Ia membukanya. Sebuah foto masuk dari Laksmana dengan keterangan singkat. Target terkunci. Bukti pasal 263 KUHP sudah di tangan. Kita biarkan mereka menikmatinya sebentar. Zahra menatap foto tanda tangan palsu itu. Tanda tangan yang meniru namanya. Ia menyentuh layar ponselnya, tepat di atas goresan tinta itu. Selamat menikmati pesta terakhir kalian, bisik Zahra pada kegelapan kamar apartemennya. Makanlah sepuasnya. Minumlah sampai mabuk. Karena tagihannya akan datang, dan harganya adalah sisa hidup kalian. Di Jakarta, Ibu Kurnia tertawa lepas, sebuah tawa kemenangan yang prematur. Nah, beres kan? Susah amat hidup kalian kalau nggak ada ibu. Seru wanita tua itu sambil menepuk koper uang. Sekarang, ayo kita bagi-bagi rezeki ini. Besok pagi, ibu mau ke toko emas. Tiara, kamu mau beli apa? Mobil, Bu. DP mobil Brio merah. Pekik Tiara girang. Mereka bersorak, merayakan kejahatan mereka di ruang kerja Zahra yang kini telah ternoda. Mereka tidak sadar, di atas kertas itu, tinta hitam belum benar-benar kering, basah seperti darah dari luka yang baru saja mereka toreskan sendiri. Malam semakin larut, dan hantu-hantu keserakahan kini berpesta pora, menari mengelilingi api yang kelak akan membakar hangus mereka semua. Jakarta hari itu seolah bersekongkol dengan keserakahan keluarga Reno. Langit biru cerah tanpa awan menaungi langkah-langkah angkuh mereka yang keluar dari rumah dengan saku tebal dan hati yang bengkak oleh kebanggaan semu. Uang haram sebesar 500 juta rupiah itu telah dibagi, dicabik-cabik seperti daging buruan yang diperebutkan oleh kawanan serigala lapar. Tidak ada tabungan, tidak ada investasi, tidak ada pikiran tentang hari esok. Bagi mereka, hari ini adalah satu-satunya keabadian. Ibu Kurnia adalah yang pertama melesat pergi. Dengan menumpang taksi online premium. Karena naik angkutan umum sudah, di bawah levelnya, sekarang, ia menuju pusat perhiasan emas legendaris di Cikini. Langkah kakinya berdentum di lantai keramik toko emas, Sinar Jaya, sebuah toko langganan para nyonya kaya lama. Namun, aura Ibu Kurnia bukanlah aura orang kaya lama, yang elegan. Ia memancarkan aura nouveau riche, orang kaya baru, yang berisik dan haus pengakuan. Ia mengenakan kebaya encim mencolok berwarna merah cabai, dipadukan dengan kacamata hitam yang tetap bertengger di hidungnya meski berada di dalam ruangan. "Empak, sini kamu!" Teriaknya sambil menepuk etalase kaca dengan telapak tangan yang terbuka lebar, membuat bunyi plak yang mengejutkan pengunjung lain. Seorang pelayan toko muda bergegas menghampiri dengan senyum gugup. "Iya, Bu. Mau cari model apa? Kalung? Cincin?" "Jangan tanya model. Tanya beratnya," sembur Ibu Kurnia angkuh. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan segepok uang tunai yang masih diikat pita ban. Sengaja memamerkannya di atas etalase. "Saya mau kalung rantai yang paling tebal. Yang kalau dipakai, orang dari jarak 10 meter sudah silau. Jangan kasih yang tipis-tipis kayak benang jahit. Malu sama tetangga." Pelayan itu menelan ludah, matanya melebar melihat tumpukan uang itu. Dengan sigap, ia mengeluarkan koleksi termahal. Kalung emas 24 karat seberat 50 gram dengan liontin sebesar telur puyuh. Gelang keroncong setumpuk yang berbunyi cering-cering riuh setiap kali tangan digerakkan. Dan cincin bermata batu delima merah yang ukurannya menyaingi jempol kaki. Ibu Kurnia memakainya sekaligus. Ia bercermin, mematut dirinya. Di pantulan cermin, ia tidak melihat seorang wanita tua yang kesepian dan manipulatif. Ia melihat seorang ratu.
Emas-emas itu melingkari lehernya yang mulai keriput, seolah mencekik. Namun baginya itu adalah pelukan kejayaan. Bungkus semua. Nggak usah pakai nawar. Saya ini orang sibuk, duit saya banyak, waktu saya sedikit. Serunya lantang, memastikan semua orang di toko itu menoleh dan mengaguminya. Ia menghabiskan hampir 150 juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat keluar dari toko itu, ia berjalan dengan dagu terangkat tinggi, lehernya berat oleh beban logam mulia, namun jiwanya melayang ringan di awan kepuasan duniawi. Sementara itu, di sebuah butik gaun pengantin eksklusif di Jakarta Selatan, Tiara sedang menjalani fantasinya sendiri. Gadis itu berdiri di atas podium kecil di depan cermin raksasa. Tubuhnya dibalut gaun pengantin bal gaun berekor panjang bertabur kristal Swarovski. Padahal, ia belum punya calon suami. Pacarnya hanyalah pemuda-pemuda nongkrong yang berganti setiap minggu. Namun logika Tiara telah tumpul. Jika aku terlihat mahal, pangeran kaya akan datang. Sempurna sekali di badan kakak. Puji asisten butik dengan nada manis yang dibuat-buat, merapikan ujung gaun di lantai. Ini koleksi terbaru dari Paris, harganya 85 juta. Tiara tersenyum lebar, memutar tubuhnya. Ia membayangkan wajah teman-teman SMA-nya yang dulu sering mengejeknya. Kini akan mati kutu melihat postingan Instagramnya. Aku ambil, kata Tiara enteng, seolah sedang membeli permen. Sekalian sama sepatu kaca yang di etalase depan. Oh ya, aku bayar cash sekarang, tapi barangnya kirim ke rumah pakai mobil box tertutup ya. Aku nggak mau debu jalanan nempel di gaun mahalku. Setelah melunasi gaun yang tak tahu kapan akan dipakainya itu, Tiara meluncur ke showroom mobil bekas mewah. Ia tidak bisa membeli mobil baru secara tunai dengan sisa uangnya, tapi ia bisa membayar down payment besar untuk sebuah sedan merah menyala bekas tahun muda. Tanda tangan di sini, Mbak, kata sales mobil, menyodorkan kontrak kredit yang mencekik leher. Tiara menandatanganinya tanpa membaca klausul bunga. Yang ada di kepalanya hanyalah imajinasi menyetir mobil itu sambil membuka kaca, rambutnya tertiup angin, dan semua mata tertuju padanya. Uang jatahnya dari penjualan rumah Zahra kini tersisa recehan, ditukar dengan benda mati yang nilainya akan susut esok hari. Namun, tragedi yang paling kelam terjadi di sudut kamar gelap sebuah warnet VIP yang berbau asap rokok dan kopi basi. Reno duduk membungkuk di depan layar komputer, matanya merah dan tidak berkedip. Di layar, roda roulette digital berputar cepat, warna merah dan hitam berbaur menjadi pusaran yang memabukkan. 2 jam yang lalu, Reno dengan berat hati mentransfer 100 juta rupiah ke rekening bandar untuk melunasi utang lamanya. Ia merasa lega sejenak, beban di pundaknya hilang. Namun, sisa uang di tangannya, sekitar 50 juta rupiah, terasa nanggung. Kalau aku main sedikit lagi, cuma putar 10 juta, aku bisa menang 50 juta. Uangku balik jadi 100 juta lagi, bisik iblis judi di telinga kirinya. Logika pecandu adalah logika yang paling rusak di dunia. Reno menyetorkan deposit 10 juta. Spin. Menang. Saldo bertambah menjadi 15 juta. Adrenalin meledak di otaknya, memberikan sensasi kenikmatan yang lebih hebat dari orgasme. Ia merasa menjadi dewa. Ia merasa tak terkalahkan. Lagi. Pasang semua di hitam, perintah otaknya. Spin. Kalah. Saldo 0. Reno memukul meja. Napasnya memburu. Kurang ajar. Sedikit lagi. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku, mengambil sisa uang tunai yang ada. Ia menyetorkan lagi 20 juta. Spin. Kalah. Lagi 10 juta. Spin. Kalah. Dalam waktu 3 jam, uang bagiannya ludes. Habis. Tak bersisa sepeser pun. Reno menatap layar monitor yang menampilkan saldo, 0 rupiah. Hening yang mencekam menyergapnya di tengah hiruk-pikuk suara keyboard pengunjung lain. Ia baru saja membakar masa depannya. Lagi. Tapi kali ini lebih parah. Ia baru saja membuang uang hasil kejahatan, uang yang ia dapatkan dengan menjual istrinya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Tiara. Kak Reno, kita makan malam di restoran seafood Pantai Indah Kapuk ya. Ibu yang traktir. Kita rayakan kemenangan kita. Reno menelan ludah yang terasa pahit seperti empedu. Ia tidak bisa bilang uangnya habis. Ia tidak bisa mengaku kalah. Ia harus tetap terlihat sebagai kepala keluarga yang sukses memimpin penjualan rumah ini.
Dengan langkah gontai seperti mayat hidup, Reno keluar dari warnet. Ia memaksakan senyum di wajahnya, sebuah topeng retak yang menyembunyikan jurang keputusasaan. Malam harinya, di restoran seafood mahal dengan pemandangan laut, meja mereka penuh dengan kepiting raja, lobster, dan ikan bakar. Ibu Kurnia sibuk memamerkan gelang emasnya yang berbunyi klontang-klonting setiap kali ia memecahkan cangkang kepiting. Tiara sibuk live Instagram, memamerkan kunci mobil barunya. Lihat nih, guys. Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Oceh Tiara ke kamera ponselnya, bibirnya belepotan saus padang. Makanya kalau punya mimpi itu dikejar, jangan cuma nyinyir. Ibu Kurnia tertawa lepas, mulutnya penuh makanan. Betul itu. Zahra itu sok pinter. Tapi lihat siapa yang sekarang makan enak? Kita. Reno, kamu kok diam aja? Makan dong. Ini lobster harganya 2 juta loh. Reno menatap lobster merah di piringnya. Warna merah itu mengingatkannya pada warna roda roulette yang melahap uangnya. Dan juga warna tinta stempel di kantor polisi yang mungkin sebentar lagi akan mencap nasibnya. Iya, Bu. Enak. Jawab Reno lirih, menyuapkan daging itu ke mulutnya. Rasanya seperti mengunyah pasir. Mereka tertawa, bersulang dengan gelas es jeruk kelapa, merayakan kemenangan, yang sebenarnya adalah lonceng kematian. Uang 500 juta itu telah menguap ke udara, berubah menjadi emas norak, gaun tak berguna, besi rongsokan, dan data digital yang hilang di server judi. Di Surabaya, Zahra melihat postingan story Tiara. Ia melihat tawa mereka. Ia melihat emas yang menjerat leher Ibu Kurnia. Zahra tidak marah. Ia justru tersenyum, senyum yang sangat tipis dan dingin. Ia menutup ponselnya, lalu mematikan lampu kamar. Habiskan, batin Zahra. Makanlah sampai kenyang. Karena besok, kalian akan memuntahkan semuanya. Termasuk harga diri kalian. Pesta pora itu berakhir di sana, di meja makan yang berantakan, meninggalkan sisa-sisa tulang belulang dan noda saus yang sulit hilang. Metafora sempurna untuk sisa hidup mereka yang akan datang. Fajar di hari ketiga menyingsing dengan keanggunan yang menipu. Langit Jakarta semburat jingga dan ungu, seolah melukis harapan baru bagi umat manusia. Namun bagi penghuni rumah Zahra, matahari terbit ini adalah awal dari kiamat kecil mereka. Mereka bangun dengan semangat yang meluap-luap. Sebuah euforia artifisial yang dipompa oleh hayalan akan uang 6,5 miliar rupiah yang dijanjikan cair hari ini. Rumah itu sudah disulap kembali menjadi panggung sandiwara. Lantai marmer berkilau, bunga segar diganti baru, dan aroma lavender kembali disemprotkan ke penjuru ruangan. Ibu Kurnia duduk di sofa utama bak seorang matriark kerajaan. Ia mengenakan setelan kebaya sutra termahal yang baru dibelinya kemarin. Lehernya dililit kalung emas seberat 50 gram yang berkilau norak di bawah lampu kristal. Wajahnya dipoles bedak tebal, menutupi kerutan keserakahan yang terpatri di sudut matanya. Di sebelahnya, Tiara duduk gelisah namun antusias, jemarinya tak henti-henti mengecek saldo rekening di ponsel. Membayangkan digit angka yang akan bertambah drastis dalam hitungan jam. Hanya Reno yang tampak seperti mayat hidup di antara mereka berdua. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang untuk menutupi keringat dingin yang terus mengucur deras meski AC menyala maksimal. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat akibat 2 malam tak tidur. Di kepalanya, suara mesin roulette masih berputar, mengejek kekalahannya. Uang bagiannya sudah habis tak bersisa. Jika hari ini uang pelunasan cair, ia selamat. Ia bisa mengambil sedikit bagian Zahra atau memanipulasi ibunya lagi. Tapi jika terjadi sesuatu, jika ada sedikit saja kesalahan, maka lehernya sudah terjerat tali gantungan. Jam berapa Diana janji datang? Tanya Ibu Kurnia tidak sabar, melirik jam dinding besar yang berdetak lambat menyiksa. Jam 10, Bu. Jawab Reno parau. Ia berdeham, mencoba menormalkan suaranya yang terdengar seperti pecahan kaca. Dia bilang mau bawa notaris sekalian buat urus balik nama sertifikat dan transfer sisa dana. Bagus. Ibu Kurnia mengangguk puas, mengelus gelang-gelang emas di pergelangan tangannya hingga berbunyi cering-cering. Begitu uang masuk, kita langsung pindah ke hotel bintang 5. Ibu nggak mau lama-lama di rumah ini lagi, hawanya panas. Lagian Zahra pasti bentar lagi curiga. Tenang aja, Bu. Mbak Zahra itu clueless. Cibir Tiara sambil membenarkan letak bulu mata palsunya. Dia terlalu sibuk jadi wanita karir.
Pas dia sadar rumah ini udah dijual, kita udah jauh. Tepat pukul 10 kurang 5 menit, sebuah mobil sedan hitam kembali memasuki pelataran. Bukan Maybach seperti kemarin, melainkan sebuah Alphard hitam dengan kaca gelap. Pintu terbuka. Ibu Diana turun. Kali ini mengenakan setelan formal berwarna abu-abu gelap yang memberikan kesan dingin dan otoriter. Di belakangnya, turun seorang pria parubaya berkacamata tebal dengan setelan jas kaku, menenteng tas kerja kulit yang terlihat berat. Itu pasti notarisnya. Jantung Reno berdegup kencang, menabrak rusuknya dengan ritme ketakutan purba. Ini saatnya. Hidup atau mati. Selamat datang, Bu Diana. Pak Notaris. Sambut Ibu Kurnia dengan senyum lebar yang memamerkan gigi, berdiri menyambut tamu agungnya. Ia sudah membayangkan tas kerja notaris itu berisi cek, atau bukti transfer. Namun, tidak ada senyum balasan dari Diana. Wanita itu melangkah masuk tanpa melepas kacamata hitamnya. Aura di sekelilingnya bukan lagi aura pembeli yang antusias, melainkan aura seorang jaksa penuntut umum yang siap membacakan vonis mati. Pria di sebelahnya, sang notaris, juga berwajah datar, kaku seperti robot birokrasi. Mereka duduk di ruang tamu. Keheningan yang tercipta terasa berat, menekan dada siapapun yang bernapas di sana. Langsung saja, kata Diana, suaranya tajam membelah udara. Tidak ada basa-basi, tidak ada pujian tentang rumah. Ia meletakkan sebuah map merah di atas meja. Ini Pak Heru, notaris rekanan saya. Beliau sudah memverifikasi semua dokumen yang kalian kirimkan kemarin, termasuk foto tanda tangan di atas materai itu. Ibu Kurnia menelan ludah, senyumnya sedikit goyah. Oh, iya. Sudah beres semua kan, Pak? Jadi kapan pelunasannya? Pak Heru membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah alat kecil seperti senter ultraviolet dan kaca pembesar. Ia mengambil dokumen PPJB yang sudah ditandatangani, palsu, oleh Ibu Kurnia semalam. Dengan gerakan lambat yang menyiksa, ia menyorot tanda tangan itu dengan sinar UV, lalu mengamatinya lekat-lekat lewat kaca pembesar. Reno merasa ingin muntah. Ia meremas lututnya sendiri hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah 1 menit yang terasa seperti 1 abad, Pak Heru meletakkan kaca pembesar itu. Ia menatap Ibu Kurnia, lalu beralih ke Reno. Tatapannya dingin, menusuk, dan penuh penghakiman. Batal, ucap Pak Heru datar. Satu kata itu meledak di ruangan seperti granat. Apa? Tiara tergagap, ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Transaksi ini batal demi hukum. Ulang Pak Heru, kali ini dengan nada lebih tegas. Ia menunjuk tanda tangan di atas materai itu. Saya sudah melakukan cross-check dengan database spesimen tanda tangan Bu Zahra yang ada di arsip perbankan dan sertifikat tanah asli. Tarikan garisnya berbeda, tekanan tintanya berbeda, dan yang paling fatal, Pak Heru mengeluarkan sebuah foto lain dari mapnya. Itu adalah foto paspor Zahra. Tanda tangan asli Bu Zahra memiliki simpul kecil di huruf Z, yang tidak bisa ditiru oleh amatir. Tanda tangan di dokumen ini palsu. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen otentik. Wajah Ibu Kurnia berubah pucat pasi, seputih kapas. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Tunggu, Pak. Ini pasti salah paham. Reno mencoba menyela, suaranya bergetar hebat. Istri saya, dia lagi buru-buru pas tanda tangan, jadi mungkin agak beda. Jangan bohong, bentak Diana tiba-tiba. Wanita itu melepas kacamata hitamnya, menatap Reno dengan sorot mata yang menyala-nyala. Kalian pikir saya bodoh? Kalian pikir saya mau menyerahkan uang 6,5 miliar untuk aset yang cacat hukum? Kalian mencoba menipu saya. Diana berdiri, menjulang tinggi di hadapan mereka yang kini menciut di sofa. Saya tidak mau berurusan dengan penipu. Kesepakatan batal. Saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan penipuan, dengan syarat. Diana menggantung kalimatnya, membiarkan teror merayapi tulang punggung mereka. Kembalikan uang DP 500 juta saya. Sekarang juga. Tunai. Detik ini juga. Dunia Reno runtuh. Langit-langit rumah seolah ambruk menimpanya. Balikin. Cicit Ibu Kurnia, matanya melotot horor.
Tangan tuanya secara refleks memegang kalung emas di lehernya. Tetapi uangnya sudah terpakai sedikit. Sedikit. Diana tertawa sinis, tawa yang kering dan mengerikan. Saya tidak peduli. Itu uang saya. Kalian batalkan sepihak karena dokumen palsu, maka kalian wajib kembalikan. Kalau tidak ada uangnya sekarang, saya telepon polisi. Saya punya bukti chat, bukti foto, dan rekaman CCTV dari agen saya yang kemarin datang. Jangan lapor polisi, Bu. Tolong. Tiara menjerit histeris. Air mata mulai membanjiri wajahnya yang penuh makeup. Kita balikin kok. Kita balikin. Ibu Kurnia panik luar biasa. Otaknya berputar cepat mencari jalan keluar. Iya, Bu. Tenang. Uangnya masih ada kok. Cuma kepake beli emas sama DP mobil Tiara. Emas ini bisa dijual lagi. Mobil bisa dibatalin. Paling rugi dikit. Reno. Ibu Kurnia menoleh kasar ke arah Reno. Mencengkeram lengan putranya dengan kuku-kukunya yang tajam. Reno, mana sisa uang bagian kamu? Bagian kamu paling gede kan? 200 juta lebih. Keluarin sekarang. Kita gabungin sama hasil jual emas ibu. Cepat. Inilah saatnya. Momen di mana bom waktu yang disimpan Reno meledak. Reno diam mematung. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Bibirnya gemetar hebat. Ia tidak berani menatap mata ibunya. Ia tidak berani menatap Tiara. Reno, kamu denger nggak sih? Bentak Ibu Kurnia, mengguncang tubuh anaknya. Keluarin uangnya. Buat bayar Bu Diana biar kita nggak dipenjara. NGG enggak ada, Bu. Bisik Reno. Suaranya terdengar seperti isakan tertahan dari dasar neraka. Apa? Ibu Kurnia melotot. Ngomong yang jelas. Reno mengangkat wajahnya. Air mata keputusasaan mengalir deras di pipinya. Ia jatuh berlutut di lantai marmer, bersimpuh di kaki ibunya dan di hadapan Diana. Uangnya habis, Bu. Habis. Raung Reno. Suaranya pecah memenuhi ruangan. Aku kalah judi. Semuanya habis. Nol. Enggak sisa sepeser pun. Keheningan yang menyusul pengakuan itu begitu total, seolah waktu berhenti berputar. Ibu Kurnia terhuyung ke belakang, seakan baru saja ditampar oleh tangan raksasa tak kasat mata. Matanya menatap anaknya dengan tatapan ngeri, jijik, dan tak percaya. Tiara menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Uang itu hangus. Emas Ibu Kurnia dan gaun Tiara tidak akan cukup menutup 500 juta karena nilai jual kembalinya pasti jatuh. Mereka defisit ratusan juta. Kamu? Suara Ibu Kurnia bergetar. Jari telunjuknya menuding Reno dengan gemetar. Anak durhaka. Anak setan. Diana menatap drama kehancuran keluarga itu dengan wajah datar tanpa emosi. Meski di dalam hati ia tersenyum puas. Misi tercapai. Tikus-tikus itu kini saling menggigit satu sama lain karena terpojok. Wah, wah, ucap Diana sarkastis, bertepuk tangan pelan. Prok, prok, prok. Jadi uang saya dipakai judi? Ini sudah masuk penggelapan tingkat berat. Pasal 372 KUHP. Diana mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menekan nomor polisi, melainkan menekan satu tombol panggil cepat yang sudah disiapkan. Halo? Ya, silakan masuk. Pesta sudah selesai. Dari arah pintu depan yang terbuka, terdengar suara langkah kaki lain. Bukan satu orang, tapi derap langkah sepatu bot yang berat dan tegas. Cahaya matahari di luar yang tadinya cerah kini tertutup oleh bayangan sosok-sosok berseragam yang muncul di ambang pintu. Namun, di depan mereka semua, berdiri seorang wanita dengan gaun merah marun yang menyala. Wajahnya dingin dan cantik luar biasa, memancarkan aura dendam yang telah matang sempurna. Zahra telah pulang. Waktu seolah membeku di ruang tamu yang megah itu. Udara terasa padat, menyesakkan paru-paru. Seakan oksigen telah disedot habis oleh kehadiran sosok wanita yang berdiri di ambang pintu. Zahra tidak melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Ia melayang perlahan. Setiap ketukan hak tinggi sepatunya di lantai marmer
Tak, tak, tak. Terdengar seperti palu hakim yang mengetuk meja vonis. Ia mengenakan gaun terusan berwarna merah marun. Warna darah yang telah matang, warna keberanian, warna bahaya. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini tergerai bebas. Membingkai wajahnya yang dipulas makeup minimalis namun tajam. Tidak ada jejak air mata di sana. Tidak ada jejak istri yang teraniaya. Yang ada hanyalah dinginnya kutub utara yang dipadatkan dalam sepasang bola mata hitam legam. Reno, yang masih bersimpu di lantai dengan wajah sembab oleh air mata keputusasaan, mendongak. Matanya membelalak. Pupilnya mengecil drastis saat otaknya berusaha memproses realitas yang absurd ini. Zahra. Panggilnya gagap. Suaranya pecah seperti keramik yang dibanting. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu di Surabaya? Zahra tidak menjawab. Ia bahkan tidak menatap suaminya. Tatapannya lurus ke depan, melewati kepala Reno, melewati tubuh gemetar Ibu Kurnia, langsung menuju ke arah Diana. Kerja bagus, Diana, ucap Zahra tenang. Suaranya lembut, namun memiliki daya ledak yang membuat bulu kuduk berdiri. Terima kasih sudah menjaga sampah-sampah ini agar tidak lari sebelum aku datang. Seketika, atmosfer ruangan bergeser drastis. Diana, wanita angkuh yang tadi membentak-bentak meminta uangnya kembali, kini menundukkan kepala dengan hormat. Ia mundur selangkah, memberikan panggung utama kepada Zahra, tuannya yang sesungguhnya. Sama-sama, Bu Zahra, jawab Diana sopan, nada suaranya berubah total menjadi profesional. Semua bukti sudah diamankan. Panggung ini milik ibu sekarang. Mata Ibu Kurnia nyaris melompat keluar dari rongganya. Mulutnya menganga lebar, terengah-engah seperti ikan mas koki yang dilempar ke daratan. Otaknya yang lamban namun licik mulai merangkai potongan-potongan puzzle yang mengerikan itu. Diana kenal Zahra? Diana tunduk pada Zahra? Tunggu sebentar. Ibu Kurnia maju selangkah, tangannya yang keriput gemetar menunjuk wajah menantunya. Kalian sekongkol? Jadi pembeli ini, orang suruhan kamu? Kamu menjebak kami? Zahra, kamu menjebak mertuamu sendiri. Zahra akhirnya menoleh. Ia menatap Ibu Kurnia dengan sorot mata yang sulit diartikan. Campuran antara rasa jijik yang mendalam dan belas kasih yang sudah mati. Ia berjalan mendekat, aroma parfum mahalnya, Chanel nomor 5, menguar, menabrak bau keringat ketakutan yang menguar dari tubuh mertuanya. Menjebak. Zahra tertawa kecil, sebuah tawa hampa tanpa humor. Ia menyentuh vas bunga di meja, memutar-mutarnya pelan. Koreksi sedikit, Ibu sayang. Saya tidak menjebak siapapun. Saya hanya meletakkan keju di atas perangkap tikus. Tikuslah yang memilih untuk memakannya karena rakus. Kalau kalian tidak berniat jahat menjual rumah ini, Ibu Diana, tidak akan pernah ada. Tapi ini curang. Kamu istri durhaka. Jerit Tiara histeris dari sofa. Gadis itu melemparkan bantal sofa ke arah Zahra, namun meleset jauh. Kamu sengaja kasih uang 500 juta itu supaya kami hilaf. Kamu setan. Mbak. Diam. Satu bentakan keras dari Zahra menghentikan histeria Tiara seketika. Suara Zahra tidak melengking, tapi bergema penuh kuasa, membungkam ruangan itu hingga senyap. Zahra melangkah mendekati Tiara, menatap gaun pengantin mahal yang tergeletak di lantai dan kunci mobil yang digenggam erat gadis itu. Uang 500 juta itu, bisik Zahra, mencondongkan wajahnya ke depan Tiara, adalah uang tabungan pribadiku. Uang yang aku kumpulkan lembar demi lembar dari hasil lemburku selama 10 tahun. Uang yang rencananya akan kupakai untuk biaya bayi tabung kita nanti. Reno. Reno tersentak hebat mendengar itu. Tubuhnya mengejang. Bayi tabung. Zahra berbalik menatap suaminya yang menyedihkan itu. Ya, Mas. Aku berniat memberi kejutan itu bulan depan. Tapi ternyata, kamu lebih memilih memberikan kejutan lain padaku. Kamu memakai uang masa depan anak kita untuk berjudi. Kamu membakarnya di meja roulette. Zahra berjalan menuju televisi layar datar raksasa yang menempel di dinding ruang keluarga. Televisi yang dibeli Reno dengan kartu kredit Zahra setahun lalu.
Ia mengambil remote, lalu menekan tombol play. Layar hitam itu menyala, menampilkan rekaman video berkualitas tinggi. Di layar, terlihat jelas adegan malam sebelumnya. Ibu Kurnia duduk di meja kerja, berlatih memalsukan tanda tangan. Reno berdiri gelisah di sampingnya. Tiara memotret hasilnya. Audio dari rekaman itu terdengar jernih, memutar ulang kalimat fatal yang diucapkan Ibu Kurnia. Pilihan kamu cuma dua, Reno. Masuk penjara karena judi, atau kaya raya dan bebas sama ibu. Keluarga itu mematung menyaksikan dosa mereka diputar ulang di depan mata. Wajah mereka di layar tampak begitu jahat dan serakah. Kontras dengan wajah-wajah pucat ketakutan mereka di dunia nyata saat ini. Lihat itu. Tunjuk Zahra pada layar. Matanya berkaca-kaca menahan amarah yang meluap. Itu bukan wajah keluarga. Itu wajah kriminal. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ditambah penggelapan uang 500 juta milikku yang kalian akui sendiri sudah habis. Reno merangkak maju, mencoba meraih kaki Zahra. Tapi Zahra mundur selangkah dengan jijik, seolah menghindari najis. Zahra, tolong, ampuni aku, Ra. Isak Reno, air matanya membasahi lantai. Aku khilaf. Aku dipaksa keadaan. Aku janji bakal berubah. Jangan penjarakan suamimu sendiri. Ra, ingat pernikahan kita. Ingat janji suci kita. Janji suci. Zahra menatap Reno dengan tatapan kosong. Hatinya yang dulu selalu luluh oleh air mata lelaki itu, kini telah menjadi batu karang. Kamu yang melanggar janji itu saat kamu menyerahkan kunci rumah ini pada ibumu. Kamu yang melanggar janji itu saat kamu memilih judi daripada kejujuran. Pernikahan kita sudah selesai saat kamu membiarkan mereka menghinaku di telepon malam itu. Zahra menoleh ke arah pintu masuk. Ia mengangguk pelan. 2 orang petugas berseragam polisi melangkah masuk, diikuti oleh Pak Laksmana yang tersenyum puas. Bunyi langkah sepatu laras panjang polisi itu, gedebuk-gedebuk, terdengar seperti detak jantung kematian bagi kebebasan keluarga Reno. Selamat siang, sapa salah satu polisi dengan nada tegas. Kami mendapat laporan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan bukti lengkap serta pengakuan tersangka yang terekam. Saudara Reno, Ibu Kurnia, dan Saudari Tiara, silakan ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Enggak mau. Ibu Kurnia menjerit histeris, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Wanita tua itu merosot, kakinya lemas. Topeng arogansinya hancur lebur, menyisakan keriput ketakutan. Zahra, kamu tega memenjarakan mertuamu? Aku ini orang tua. Kualat kamu nanti. Zahra AA. Justru ibu yang kualat, balas Zahra dingin. Ibu yang mengajarkan anak ibu untuk menipu. Sekarang, nikmatilah hasil didikan ibu di balik jeruji besi. Tiara menangis meraung-raung, memeluk kaki kursi sofa. Aku nggak ikutan. Aku cuma disuruh ibu. Aku masih muda. Mbak, jangan penjarain aku. Polisi tidak peduli dengan drama itu. Dengan sigap dan profesional, mereka memborgol tangan Reno. Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangan Reno terdengar begitu final. Lalu giliran Ibu Kurnia yang meronta-ronta, dan terakhir Tiara. Zahra berdiri tegak di tengah kekacauan itu, tak tersentuh. Ia melihat suaminya digelandang keluar seperti maling ayam. Ia melihat ibu mertuanya diseret sambil memaki-maki sumpah serapah. Ia melihat adik iparnya menangis seperti bayi. Saat Reno melewati Zahra di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Matanya menatap Zahra dengan pandangan hancur, campuran antara penyesalan dan kebencian. Kamu kejam, Zahra. Bisik Reno serak. Zahra menatap lurus ke dalam mata pria yang pernah ia cintai itu. Aku belajar dari yang terbaik. Mas, jawab Zahra pelan. Kalian yang mengajariku bahwa dalam keluarga ini, uang lebih berharga daripada manusia. Aku hanya menerapkan pelajaran itu. Polisi membawa mereka pergi, memasukkan mereka ke dalam mobil patroli yang sirinenya mulai menyalak, memecah ketenangan siang di perumahan elit itu. Tetangga mulai berkerumun di pagar, berbisik-bisik.
menonton aib yang kini menjadi tontonan publik. Zahra berdiri di teras rumahnya yang telah kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Angin berhembus, menerbangkan helai rambutnya. Rumah ini masih berdiri kokoh, tapi isinya telah kosong. Kosong dari barang-barang berharga yang mungkin nanti akan disita sebagai barang bukti, dan kosong dari manusia-manusia beracun. Pak Laksmana mendekat, berdiri di samping Zahra. Kerja bagus, Bu. Proses hukum akan berjalan cepat dengan bukti sekuat ini. Gugatan cerai dan gugatan perdata ganti rugi akan saya daftarkan besok pagi. Zahra mengangguk lemah. Adrenalin yang menopangnya sejak tadi mulai surut, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Ia menang. Ia telah menghancurkan mereka. Tapi mengapa rasanya begitu sepi? Ia menatap langit Jakarta yang biru. Air mata akhirnya menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Hujan badai telah berlalu, menyisakan puing-puing, namun setidaknya, langit mulai cerah kembali. Selamat tinggal, Reno. Batinnya lirih. Selamat datang, kebebasan. Aroma amonia yang menyengat bercampur dengan bau keringat basi dan keputusasaan menyambut Ibu Kurnia, Reno, dan Tiara saat pintu besi sel tahanan Polres Jakarta Selatan itu ditutup dengan bunyi hantam logam yang memekakan telinga. Brak! Bunyi itu bergema panjang di lorong yang lembab. Sebuah tanda baca titik di akhir kalimat kehidupan nyaman mereka. Tidak ada lagi AC sentral yang sejuk. Tidak ada lagi kasur king cole yang empuk. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan jus jeruk dingin. Yang ada hanyalah lantai semen yang dingin dan kotor, satu lampu neon yang berkedip-kedip suram di langit-langit, dan tatapan kosong para tahanan lain yang meringkuk di sudut ruangan. Aku nggak mau di sini. Keluarkan aku. Aku punya uang. Aku mau sel VIP. Jerit Ibu Kurnia histeris. Tangannya mengguncang-guncang jeruji besi hingga buku-buku jarinya memerah. Suaranya serak. Rambut sanggulnya yang tadi pagi begitu megah kini berantakan seperti sarang burung yang diterjang badai. Kebaya mahalnya kusut dan kotor terkena debu lantai mobil polisi. Diam, Bu. Berisik. Bentak seorang tahanan wanita bertato di pojok sel. Membuat nyali Ibu Kurnia menciut seketika. Sang matriark yang biasanya garang di rumah, kini tak lebih dari nenek tua yang ketakutan di tengah hutan rimba kriminal. Di sudut lain, Tiara duduk memeluk lutut, menangis sesenggukan tanpa henti. Eyeliner dan maskaranya luntur, menciptakan garis-garis hitam di pipinya, membuatnya terlihat seperti badut yang sedang berduka. Ponselnya telah disita. Dunianya yang tersimpan di dalam Instagram dan TikTok telah dirampas. Tanpa validasi digital, Tiara merasa dirinya lenyap. Ini semua gara-gara Kak Reno. Isak Tiara, menuding kakaknya yang duduk terpekur di lantai dengan tatapan kosong. Coba kalau kakak nggak kalah judi. Coba kalau kakak jujur. Kita nggak bakal begini. Reno tidak menjawab. Ia seperti raga tanpa jiwa. Pikirannya melayang kembali ke momen di ruang tamu tadi, saat Zahra menatapnya. Bukan kemarahan Zahra yang membunuhnya pelan-pelan, melainkan tatapan jijik dan kecewa itu. Tatapan yang mengatakan bahwa Reno, pria yang seharusnya menjadi imam, hanyalah serangga pengganggu yang harus disingkirkan. Aku kehilangan dia. Batin Reno meratap. Dadanya terasa nyeri seolah ditusuk ribuan jarum. Aku kehilangan wanita yang mencintaiku tanpa syarat, demi uang yang bahkan tidak sempat aku nikmati. 3 hari berlalu dalam siksaan lambat. Hari keempat, pintu sel dibuka. Seorang sipir memanggil nama mereka dengan nada datar. Reno, Kurnia, Tiara. Ada kunjungan pengacara. Ikut saya. Harapan sempat terbit di mata Ibu Kurnia. Mungkin ada celah hukum? Mungkin Zahra berubah pikiran dan mencabut laporan? Mereka digiring ke ruang pertemuan yang disekat kaca tebal. Di seberang kaca, duduklah Pak Laksmana dengan setelan jas rapi, ditemani oleh asistennya yang membawa tumpukan dokumen tebal. Zahra tidak ada di sana. Ketidakhadiran Zahra adalah pesan tersendiri. Kalian sudah tidak layak bertatap muka dengannya. Selamat siang, sapa Laksmana dingin, tanpa basa-basi. Ia meletakkan dokumen di atas meja. Saya mewakili klien saya, Ibu Zahra, untuk menyampaikan beberapa hal terkait proses hukum yang sedang berjalan. Mana Zahra? Saya mau bicara sama menantu saya. Tuntut Ibu Kurnia, mencoba mengeluarkan sisa-sisa otoritasnya. Ibu Zahra tidak ingin menemui Anda.
jawab Laksmana tajam. Beliau sedang sibuk mengurus audit forensik keuangan rumah tangga yang selama ini digerogoti oleh Anda dan anak-anak Anda. Laksmana membuka map pertama. Pertama, terkait pidana. Bukti video, dokumen asli pembanding, dan pengakuan lisan Anda di rekaman CCTV sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Pasal berlapis menanti, 263 KUHP, pemalsuan, 372 KUHP, penggelapan, dan 378 KUHP, penipuan. Ancaman maksimal akumulatif bisa mencapai 7 tahun penjara. Mengingat jumlah kerugian dan tidak adanya itikat baik pengembalian dana, kami akan menuntut hukuman maksimal tanpa keringanan. Ibu Kurnia lemas di kursinya. 7 tahun? Ia mungkin akan mati di dalam penjara sebelum masa hukumannya habis. Kedua, lanjut Laksmana, membuka map kedua yang berwarna biru. Gugatan perdata. Karena uang tunai 500 juta milik klien saya sudah habis Anda gunakan untuk judi dan foya-foya, maka kami mengajukan sita jaminan atas seluruh aset pribadi yang Anda miliki untuk ganti rugi. Laksmana menyorongkan daftar aset yang akan disita. Mobil Brio merah yang baru di DP Tiara akan ditarik leasing dan uang mukanya hangus. Perhiasan emas yang ibu beli kemarin sudah disita polisi sebagai barang bukti hasil kejahatan. Tanah warisan kecil milik ibu di kampung juga akan kami lelang untuk menutupi kekurangan kerugian material dan imaterial Zahra. Tanah di kampung. Ibu Kurnia menjerit tertahan. Itu harta terakhirnya. Tanah tempat ia ingin dimakamkan nanti. Jangan tanah itu tanah leluhur. Anda yang memilih untuk berjudi dengan nasib, Bu, sahut Laksmana tak acuh. Hukum hanya menagih utangnya. Kemudian, Laksmana mengeluarkan dokumen terakhir. Sebuah amplop coklat besar yang disodorkan khusus ke hadapan Reno. Dan ini untuk Anda, Saudara Reno. Reno menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia sudah tahu isinya. Gugatan cerai. Zahra mengajukan cerai talak dengan alasan pelanggaran taklik talak, penelantaran ekonomi, dan tindak pidana yang merugikan istri. Sidang pertama akan digelar minggu depan. Anda bisa hadir, tentu saja dengan borgol dan baju tahanan. Reno menunduk, air matanya menetes membasahi amplop coklat itu. Sampaikan maaf saya ke Zahra, Pak. Bilang saya menyesal. Saya bodoh. Penyesalan selalu datang terlambat, Pak Reno. Laksmana membereskan berkas-berkasnya, berdiri dengan wibawa yang meremukkan mental lawan bicaranya. Satu pesan dari Zahra untuk kalian bertiga. Nikmati kemiskinan yang kalian ciptakan sendiri. Mulai hari ini, kalian bukan lagi siapa-siapa baginya. Pak Laksmana berbalik pergi, meninggalkan mereka di ruangan dingin itu. Malam itu, di sel tahanan, pertahanan Ibu Kurnia runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi marah-marah. Ia duduk meringkuk di sudut, menatap lantai semen yang retak. Bayangan masa lalunya berputar. Betapa Zahra dulu melayaninya dengan hormat, membelikannya obat mahal saat sakit, memberinya uang saku bulanan. Zahra adalah pohon rindang tempat ia bernaung, dan dengan tangannya sendiri, ia telah menebang pohon itu demi kayu bakar sesaat. Kita miskin, Reno. Bisik Ibu Kurnia, suaranya terdengar seperti hantu. Tanah habis. Emas disita. Rumah nggak punya. Kalau kita bebas nanti, kita mau tidur di mana? Reno tidak menjawab. Ia sedang sibuk dengan hantu-hantunya sendiri. Ia membayangkan Zahra sedang tidur di apartemen mewahnya di Surabaya. Mungkin sedang tersenyum lega karena beban parasit telah lepas dari punggungnya. Reno sadar, hukuman terberat bukanlah penjara fisik ini. Hukuman terberat adalah ingatan. Ingatan tentang wanita sempurna yang pernah ia miliki, dan bagaimana ia menukarnya dengan meja judi dan keserakahan ibunya. Setiap detik di dalam sel ini, bayangan wajah Zahra akan menghantuinya, menjadi siksaan abadi yang tak bisa dihindari. Sementara itu, di sebuah kafe outdoor di Jakarta yang menghadap ke langit malam, Zahra duduk sendirian. Di hadapannya, secangkir teh chamomile mengepul hangat. Ia baru saja menerima pesan dari Laksmana bahwa gugatan sudah didaftarkan dan aset mereka sedang dalam proses penyitaan. Zahra menghirup aroma teh itu dalam-dalam, membiarkan kehangatannya merambat ke dada yang selama ini beku. Seharusnya ia merasa senang. Seharusnya ia bersorak. Musuhnya hancur.
Keadilan tegak. Tapi yang ia rasakan adalah kehampaan yang aneh. Menghancurkan mereka ternyata tidak mengembalikan kepercayaan dirinya yang retak. Balas dendam itu manis, tapi aftertaste-nya pahit. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan suami dan harta, tapi ia kehilangan kepolosannya. Zahra yang dulu, yang percaya bahwa cinta dan ketulusan akan dibalas dengan kebaikan, telah mati. Terbunuh di malam ia melihat postingan penjualan rumah itu. Zahra mengambil ponselnya, membuka galeri foto. Jari jempolnya melayang di atas tombol hapus pada album bernama Wedding a Family. Ada ribuan foto di sana. Senyum Reno saat bulan madu. Tawa Tiara saat dibelikan tas. Wajah Ibu Kurnia saat ulang tahun. Semua itu palsu. Dengan satu tarikan napas panjang, Zahra menekan tombol itu. Delete all. Are you sure? Yes. Layar berkedip sejenak, lalu album itu kosong. Zahra meletakkan ponselnya, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di bawah sana. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bercampur debu kota, namun terasa begitu segar di paru-parunya. Udara kebebasan. Sakit ini nyata, bisiknya pada angin malam. Tapi setidaknya, sakit ini adalah milikku sendiri. Bukan karena orang lain. Ia menyesap tehnya. Besok, ia akan kembali ke Surabaya. Besok, ia akan bekerja lebih keras. Besok, ia akan membangun kekaisaran baru di mana tidak ada satu orang pun yang boleh masuk tanpa izinnya. Di balik jeruji besi yang dingin, keluarga Reno meratapi nasib dalam kegelapan. Di luar sana, di bawah langit yang luas, Zahra mulai belajar berjalan lagi dengan luka yang perlahan mengering menjadi bekas luka yang memperkuat kulitnya. Babak penghancuran telah usai. Kini saatnya babak kelahiran kembali. Tok, tok, tok. Suara palu hakim yang menghantam meja hijau itu terdengar kering dan final, membelah udara pengap ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bagi Zahra, bunyi itu lebih merdu daripada simfoni manapun yang pernah ia dengar. Itu adalah bunyi rantai yang putus. Itu adalah bunyi pintu penjara yang terbuka. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra tergugat, Reno Anggara, terhadap penggugat, Zahra Amalia. Zahra menghembuskan napas panjang yang seolah telah tertahan di dadanya selama 6 bulan terakhir. Di kursi pesakitan di sebelah kiri, kursi itu kosong. Reno tidak hadir. Pria itu masih mendekam di rutan Salemba, menunggu sidang pidana keduanya minggu depan. Ketidakhadiran Reno adalah simbol terakhir dari ketidakmampuannya menjadi seorang laki-laki, bahkan untuk menghadapi akhir dari pernikahannya sendiri. Zahra berdiri, merapikan blazernya yang putih bersih. Warna duka yang telah ia ganti menjadi warna kelahiran kembali. Ia menyalami majelis hakim, menyalami Pak Laksmana, dan berjalan keluar dari gedung pengadilan. Matahari Jakarta menyambutnya di luar. Panas, berdebu, dan bising. Tapi hari ini, Zahra tidak keberatan. Ia merasa ringan, seolah gravitasi bumi tak lagi terlalu membebaninya. Status, janda, yang sering ditakuti wanita, baginya hari ini terasa seperti gelar kehormatan. Gelar bagi seorang penyintas yang berhasil keluar dari medan perang dengan kepala tegak. 1 bulan kemudian, sebuah truk pindahan berwarna kuning terparkir di depan rumah mewah di kawasan elit itu. Rumah yang pernah menjadi sumber malapetaka. Namun kali ini, truk itu tidak mengangkut barang-barang Zahra untuk pergi, melainkan mengangkut sisa-sisa kenangan buruk untuk dibuang. Zahra berdiri di ruang tamu yang kini kosong melompong. Gema langkah kakinya memantul di dinding-dinding yang telanjang. Lukisan abstrak sudah diturunkan, meninggalkan jejak kotak yang lebih terang di cat tembok. Sofa kulit Italia sudah diangkut. Rumah ini sudah laku terjual. Bukan kepada penipu, bukan kepada drama keluarga, melainkan kepada sepasang suami istri muda yang berprofesi sebagai dokter. Zahra melepas rumah ini dengan harga pasar yang wajar. Ia tidak butuh untung besar.
Ia hanya butuh purifikasi. Ia ingin melepaskan aset yang telah ternoda oleh keserakahan mertuanya. Sudah siap semua, Bu Zahra? Tanya Pak Laksmana yang datang untuk menyerahkan kunci kepada pemilik baru. Sudah, Pak. Jawab Zahra. Matanya menyapu ruangan itu untuk terakhir kali. Ia teringat bayangan Ibu Kurnia yang duduk angkuh di sofa itu. Bayangan Tiara yang bersuah foto di cermin lorong. Bayangan Reno yang berjanji manis di depan pintu. Hantu-hantu itu masih ada di sana, berbisik lirih. Namun mereka tidak lagi menakutkan. Mereka hanyalah debu masa lalu yang akan segera disapu oleh pemilik baru. Bagaimana kabar mereka? Tanya Zahra tiba-tiba. Sebuah pertanyaan yang keluar dari sisa-sisa kemanusiaannya, bukan kerinduan. Pak Laksmana tersenyum tipis, membuka tabletnya. Sesuai prediksi, Reno divonis 4 tahun penjara dipotong masa tahanan. Di dalam, dia menjadi, bulan-bulanan, tahanan lain karena kasusnya yang dianggap memalukan, menipu istri sendiri. Dia kurus kering, depresi, dan sering sakit-sakitan. Zahra mendengarkan tanpa ekspresi. Ibu Kurnia divonis 3 tahun. Dia mengalami stroke ringan minggu lalu saat mendengar tanah di kampungnya berhasil kita lelang. Sekarang sebagian tubuhnya lumpuh, bicaranya peloh. Dia menghabiskan hari-harinya di klinik penjara, menangis memanggil nama Anda, berharap Anda datang menjenguk dan membayarkan biaya pengobatan VIP. Tentu saja, tidak ada yang menggubris. Dan Tiara mendapat hukuman percobaan karena usianya masih muda dan peran sertanya pasif. Tapi, Laksmana mengangkat bahu. Tanpa uang, tanpa mobil, tanpa rumah, dan dengan catatan kriminal, dia sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil di pinggiran Bekasi. Teman-teman sosialitanya sudah memblokir kontaknya. Dia hidup di kos-kosan sempit, belajar kerasnya dunia yang sesungguhnya tanpa perlindungan kakaknya. Zahra mengangguk. Keadilan telah menemukan jalannya. Bukan keadilan yang meledak-ledak, tapi keadilan yang lambat, sunyi, dan menyakitkan. Mereka tidak mati, tapi mereka hidup dalam neraka yang mereka bangun sendiri batu demi batu. Cukup, kata Zahra. Saya tidak perlu tahu lebih banyak lagi. Mereka adalah masa lalu yang sudah saya tutup bukunya. Zahra berjalan keluar menuju teras. Di sana, pasangan dokter muda pemilik baru rumah itu sudah menunggu dengan wajah berbinar-binar. Sang istri sedang hamil muda, mengelus perutnya sambil menatap taman depan. Selamat sore, Mbak Zahra. Sapa sang suami ramah. Terima kasih banyak ya, Mbak. Kami janji akan merawat rumah ini. Istri saya suka sekali dengan desain tamannya. Zahra menatap wanita hamil itu. Ada rasa nyeri yang sangat tipis menyentil ulu hatinya, mengingat rencana bayi tabungnya yang gagal. Namun nyeri itu segera hilang, digantikan oleh doa tulus. Jaga rumah ini, ucap Zahra lembut, menyerahkan setumpuk kunci. Kunci yang dulu ia serahkan pada Reno dengan penuh kekhawatiran, kini ia serahkan dengan penuh keikhlasan. Isilah dengan tawa, bukan dengan rahasia. Rumah ini butuh cinta baru untuk menghapus jejak yang lama. Pasti, Mbak, jawab wanita itu tulus. Zahra tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas, mencapai matanya. Ia berbalik, melangkah menuju mobil sedan sport barunya yang terparkir di jalan. Ia tidak menoleh lagi. Mobil itu melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai berwarna jingga. Zahra menyalakan radio. Lagu jazz mengalun pelan. Tujuannya sekarang bukan lagi Surabaya, bukan pula kantor lama. Zahra telah mengundurkan diri dari perusahaannya bulan lalu. Dengan modal dari penjualan rumah dan tabungannya, ia mendirikan Zahra Consulting, firma konsultan bisnis miliknya sendiri. Ia tidak mau lagi bekerja untuk orang lain. Ia ingin menjadi nahkoda bagi kapalnya sendiri. Ia juga sudah membeli sebuah apartemen penthouse di pusat kota. Kecil, minimalis, tapi sepenuhnya miliknya. Tidak ada kamar tamu untuk mertua yang jahat. Tidak ada ruang judi untuk suami yang berkhianat.
Hanya ada ruang untuk dirinya, buku-bukunya, dan kedamaiannya. Saat lampu merah, Zahra menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Ada garis halus di sudut matanya yang dulu tidak ada. Garis kedewasaan. Matanya tidak lagi polos, tapi memancarkan ketenangan samudra dalam yang telah melewati badai dahsyat. Zahra teringat sebuah kutipan lama. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang masif. Dulu ia mengira itu klise. Sekarang, ia menjalaninya. Ia melihat ke kursi penumpang di sebelahnya. Kosong. Tapi kekosongan itu tidak lagi menakutkan. Kekosongan itu adalah kanvas putih. Kanvas yang siap ia lukis dengan warna apapun yang ia mau. Mungkin suatu hari nanti akan ada pria lain yang duduk di sana. Pria yang tahu nilai sebuah kepercayaan. Tapi jika tidak pun, Zahra tahu dia akan baik-baik saja. Lampu berubah hijau. Zahra menginjak pedal gas. Mobilnya melesat maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang semakin mengecil di spion, menuju cakrawala masa depan yang membentang luas tanpa batas. Langit Jakarta sore itu tidak lagi kelabu. Langit itu berwarna emas, secerah harapan yang kini tumbuh subur di dalam dadanya. Dan di kejauhan, di balik jeruji besi yang dingin, biarkanlah masa lalu membusuk dalam penyesalan. Sang ratu telah kembali ke singgasananya, sendirian, namun utuh. Tamat.